Kabar gembira bagi pensiunan, ada 5 rezeki nomplok yang akan diterima oleh pensiunan di bulan Juni 2025, mulai dari pencairan gaji Juni, gaji ke-13, serta 3 insentif lainnya. Dan siap-siap informasi terbaru juga terkait dengan skema pensiun fully funded, kapan mulai diberlakukan dan bagaimana sistemnya. Informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Senin 26 Mei 2025. Dan informasi juga terkait dengan apakah gaji ke-13 perlu dilakukan autentikasi atau verifikasi data. Kita masuk di informasi pertama, rezeki baru bagi pensiunan. Siap-siap ada 5 rezeki baru yang akan dicairkan bagi pensiunan PNS. Pensiunan PNS disebut akan menerima rezeki nomplok di bulan Juni 2025. Belakangan rezeki nomplok yang dimaksud akan diterima pensiunan PNS mulai terkuak. Rupanya pensiunan PNS benar-benar akan menerima rezeki nomplok di bulan Juni 2025. Rezeki nomplok pensiunan PNS ini berasal dari transferan yang akan dilakukan PT Taspen. PT Taspen akan melakukan transferan kepada pensiunan PNS selama 2 hari berturut-turut. Transferan yang dilakukan PT Taspen untuk pensiunan PNS ini ternyata berasal dari gaji bulanan di Juni dan gaji ke-13. Pensiunan PNS akan menerima gaji bulanan bulan Juni 2025 pada tanggal 1, serta gaji ke-13 yang dicairkan pada bulan Juni 2025 juga, tepatnya di tanggal 2. Kedua gaji tersebut akan ditransfer langsung oleh PT Taspen untuk pensiunan PNS. Pada 1 Juni 2025, pensiunan PNS akan mendapatkan transferan gaji bulanan dari Taspen. Setelahnya, pada 2 Juni 2025, PT Taspen kembali melakukan transferan kepada pensiunan PNS berupa gaji ke-13. Hal ini bahkan telah dikonfirmasi PT Taspen, yang mana pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS dimulai pada 2 Juni 2025. Sementara gaji bulanan pensiunan PNS dijadwalkan ditransfer pada 1 Juni 2025, meski jatuh pada tanggal merah, gaji tetap akan cair. Seluruh transferan untuk pensiunan PNS akan dilakukan PT Taspen dengan tepat waktu. Atas transferan tersebut dapat dikatakan jika pensiunan PNS menerima rezeki nomplok di bulan Juni 2025. Kemudian, apakah untuk pencairan gaji ke-13 ini perlu dilakukan verifikasi atau autentikasi? Nah, sekitar 5 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Juni dan 6 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan gaji 13, pastinya ada pensiunan yang menantikan tanggal tersebut karena menantikan tambahan penghasilan menjelang pertengahan tahun. Nah, untuk pertanyaan bantuan atau pembayaran yang memerlukan proses administrasi tertentu, gaji ke-13 tidak perlu autentikasi seperti yang disampaikan Taspen. Pensiunan tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi data atau datang ke kantor cabang hanya untuk mencairkan hak tersebut. Dengan tidak perlunya autentikasi, membuat proses penyaluran menjadi lebih praktis dan efisien. Banyak pensiunan yang kini tidak lagi harus berurusan dengan dokumen tambahan atau antrian verifikasi, sehingga bisa menerima haknya dengan lebih tenang. Dalam aturannya disebutkan bahwa pembayaran akan dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2025, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Besaran yang diterima tidak dikenai potongan iuran atau cicilan kredit pensiun. Satu-satunya potongan hanya berasal dari pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian berarti jumlah bersih yang diterima kemungkinan lebih besar dibandingkan bulan biasanya. Bagi yang baru mulai menerima pensiun setelah 1 Mei 2025 pun tetap akan mendapatkan gaji ke-13. Taspen juga telah menjadwalkan agar pembayaran tetap dilakukan mulai awal Juni tanpa membedakan status baru atau status lama. Meskipun prosesnya otomatis, Taspen tetap mengimbau agar para penerima waspada terhadap segala bentuk penipuan. Tidak hanya 2 rezeki itu, ada 3 lagi rezeki yang akan menanti para pensiunan, yaitu ternyata Presiden Prabowo telah menyiapkan 6 insentif
salah satu atau 3 insentif ini akan menyasar kepada pensiunan juga. Yang pertama adalah diskon transportasi. Bantuan pertama adalah diskon transportasi yang berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, sampai pesawat. Pemberian diskon berlaku selama masa libur sekolah, yakni Juni 2025 dan Juli 2025. Kemudian insentif kedua yang akan diberikan Prabowo, potongan tarif tol. Potongan tarif tol yang ditargetkan menyasar 110 juta pengendara masyarakat, termasuk pensiunan. Dan yang ketiga, diskon tarif listrik. Diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025 sampai Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. 3 insentif ini pasti akan didapatkan oleh pensiunan jika memenuhi kriterianya. Sebenarnya ada 6 insentif yang disiapkan oleh Prabowo, tetapi dari 6 itu hanya 3 ini yang kemungkinan besar akan didapatkan oleh para pensiunan. Kemudian terkait dengan reformasi pensiun, baru-baru ini ada usulan bahwa perpanjangan usia pensiun diusulkan hingga 70 tahun. Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, UNAN, Syafruddin Karimi menilai, usulan untuk memperpanjang usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif jika diterapkan tanpa kebijakan pendukung dan reformasi fiskal yang menyeluruh. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengganggu efisiensi birokrasi, mengurangi daya serap terhadap tenaga kerja muda, serta menambah beban fiskal negara. Syafruddin menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan reformasi sistem pensiun, penyegaran sumber daya manusia, dan penataan struktur kepegawaian berdasarkan produktivitas, bukan semata-mata usia. Terkait dengan pemberlakuan skema fully funded pensiun baru, nah ini juga menjadi perbincangan karena hingga saat ini berdasarkan data yang kita himpun di Senin 26 Mei 2025, pemerintah masih belum mengumumkan atau belum merilis aturan terkait dengan pemberlakuan skema pensiun fully funded yang mana para pensiunan diwacanakan akan mendapatkan pesangon hingga 1 miliar rupiah. Nah, ini masih menjadi tanda tanya kapan mulai direalisasikan. Kemudian adapun usulan terkait dengan usia pensiun hingga 70 tahun itu, ini hanyalah sebatas usulan ya. Sebelumnya Korpri mengusulkan kenaikan batas usia pensiun aparatur sipil negara termasuk PNS baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menpan RB Rini Widiantini. Zudan mengatakan Korpri mengusulkan kenaikan batas usia pensiun ASN berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun berdasarkan tingkat jabatannya.